Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama saya Gio Satriani di kelas 30 hari mahir bahasa Inggris dari nol. Alright, apa kabar teman-teman semuanya? Sehat ya? Oke, saya doakan selalu sehat selalu dan juga semangat selalu ya agar tetap bisa mengikuti materi di kelas 30 hari mahir bahasa Inggris dari nol ini ya. Oke, siap untuk belajar? Yang suka ngopi bisa disiapkan kopinya ya, yang suka ngemil bisa disiapkan camilannya. Jadi gunakan atau setting waktu belajar teman-teman itu senyaman mungkin ya, sehingga tidak terasa atau seolah-olah itu bukan belajar ya, tapi sedang bersantai. Nah, makanya setting sebaik mungkin ya. Ini salah satu cara agar teman-teman itu dalam belajar apapun ya, tidak hanya di kelas ini, itu bisa lebih menikmati dan tidak gampang bosen. Ya, yang suka ngemil sambil ngemil, yang suka ngeteh sambil ngeteh gitu ya. Yang penting teman-teman bisa fokus. Oke, kita sudah sampai pada hari ke-12. Alright, hari ke-12 apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Ya, kita akan belajar tentang telling time. Apa itu telling time? Ya, menceritakan waktu ya. Maksudnya bagaimana kita menyebutkan jam atau waktu dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, ini sangat penting ya. Sangat penting sekali karena faktanya masih banyak teman-teman bahkan yang speakingnya sudah lumayan bagus itu ketika menyebutkan waktu keliru ya, salah, kebalik misalnya antara menit dengan jam gitu ya, sehingga itu bisa menyebabkan kesalahpahaman yang bisa jadi berakibat sangat fatal ya. Makanya teman-teman di sini perlu sekali untuk belajar bagaimana menceritakan tentang waktu. Oke. Nah, dalam bahasa Inggris kita sering mendengar ya orang bertanya ya, bertanya tentang jam. Nah, atau kita yang ingin menanyakan tentang jam ya, ada ujaran misalnya what time is it? Nah, ini cara bertanya tentang jam ya. What time is it? Nah, bisa juga have you got the time? Ini kedua-duanya maksudnya sama ya, artinya sama. Secara redaksi memang berbeda ya. Yang paling umum yang teman-teman mungkin lebih sering dengar adalah yang pertama yaitu what time is it ya. Ya, jam berapa ini? Ya, kalau kita misalnya nggak bawa jam, nggak bawa HP dan pengen tahu ini jam berapa sih? Nah, maka katakan what time is it? Nah, atau have you got the time? Nah, have you got the time ini more polite atau lebih terkesan sopan ya. Lebih sopan daripada what time is it. Bukan berarti what time is it ini nggak sopan ya. Ini hal yang wajar, yang paling umum. Nah, tapi jika teman-teman ingin terkesan lebih halus, lebih sopan, maka bisa menggunakan have you got the time. Ini biasanya digunakan untuk orang yang belum kita kenal ya. Kita ketemu di halte, di bandara misalnya ya, kemudian tanya orang di sebelah kita ya, dan kita nggak kenal, nah maka kita bisa menggunakan ujaran yang lebih sopan. Have you got the time? Artinya sama ya, yaitu jam berapa ini. Nah, ada juga satu lagi nih ya, do you have the time? Nah, ini sama persis dengan yang kedua ini. Ya, yang ketiga ini sama persis dengan yang kedua. Dia bersifat more polite. Bedanya apa? Nah, yang kedua ini biasanya digunakan di UK, sementara yang ketiga ini di US. Apa itu UK? UK itu United Kingdom ya. US United States. United Kingdom ini istilah untuk British, sementara US ya, United States itu Amerika. Nah, jadi dalam bahasa Inggris itu ada perbedaan style ya antara British English ya dan juga American English. Apakah itu hal yang sangat signifikan? Tidak juga ya. Nah, penting nggak dipelajari? Ya, nanti pada level tertentu teman-teman perlu ya untuk mengetahui perbedaan antara British English dan American English. Jangan khawatir, nanti teman-teman akan dapat ya materi perbedaan itu. Oke, nah sekarang tidak perlu dipusingkan dulu. Right ya. Nah, jadi ini tiga cara menanyakan waktu. Mana yang lebih
teman-teman mudah untuk gunakan. Nah, kalau yang pertama ini lebih mudah digunakan, maka pakai saja yang ini gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman tipe orang yang gampang untuk mengingat ya, gampang untuk menghafal ujaran-ujaran, maka ya gunakan ketiga-tiganya gitu ya. Right. Nah, sekarang kita mulai bagaimana cara menyatakan jamnya ya. Oke, di layar sudah ada gambar di sini, yaitu jam 9 tepat ya. Nah, orang kita banyak istilah ya, ada mengatakan jam 9 tepat, jam 9 teng. Nah, juga begitu bisa ya. Oke. Nah, jadi tepat jarum yang kecil di angka 9, jarum yang panjang di angka 12. Dalam bahasa Inggris ya, apabila ada jam dengan istilah tepat seperti ini, di mana jarum jam yang panjang di angka 12, nah maka kita bisa mengistilahkan dengan kata o'clock ya. O'clock ini artinya tepat. It is 9 o'clock. Nah, it is 9 o'clock. Kalau diartikan ini bisa bermakna sekarang gitu ya, sekarang jam 9 tepat. Ya. Oke, sekarang jam 9 tepat. It is 9 o'clock. Ya, ini jam 9 tepat. Nah, atau lebih dimaksudkan sekarang jam 9 tepat ya. Oke, jadi kalau ada istilah tepat ya, maka bahasa Inggrisnya adalah o'clock. Tulisannya memang seperti ini ya. O, kemudian ada tanda apostrophe, baru kemudian clock. Ini adalah singkatan dari off the clock. Well, tidak semua orang tahu ya bahwa O apostrophe clock ini adalah singkatan dari off the clock. Ya, dari dulu saya sering bertanya-tanya ya. Nah, apa maksudnya? Kenapa ditulis O kemudian ada apostrophe baru clock? Ternyata setelah saya cari-cari referensinya, ini singkatan dari off the clock ya. Clock itu artinya jam, terutama jam dinding. Nah, itu disebut dengan clock. Itu ya. Right, it is 9 o'clock. Sekarang jam 9 tepat. Nah, bisa ditebak sekarang. Berarti kira-kira ini jam berapa? Jarum yang pendek di angka 8, yang panjang di angka 12. Ya, tinggal sebutkan saja angka pada jarum yang pendek ya, kemudian ditambah dengan o'clock. Right, berarti jam. Ya, it's o'clock ya. It is 8 o'clock. Ya, sekarang jam 8 tepat ya, atau ini adalah jam 8 tepat. Alright. Kemudian nah, ini jam berapa kira-kira? Iya, it is 5 o'clock ya. It is 5 o'clock. Ya, jam 5 tepat ya. Ya, sekarang jam berapa ini? Ya, it is 2 o'clock. Alright ya, it is 2 o'clock. Nah, bagaimana dengan yang ini? Jarum pendeknya masih mendekati angka 2 ya, tapi jarum yang panjang dia sudah berada di angka 1. Artinya sudah lebih dari 5 menit ya dari angka 12. Ya, berarti ini kalau dalam bahasa kita jam 2 lebih 5. Nah, bagaimana kita mengatakan itu dalam bahasa Inggris? Kalau jam yang tepat di angka 12 tadi kan gampang ya, tinggal dikasih o'clock. Ya, jam 8 tepat, 8 o'clock, 9 tepat, 9 o'clock. Nah, bagaimana sekarang jika ada kelebihan menit? Nah, caranya yaitu, nah ini dia. It is 5 past 2. Oke, 5 past 2. Nah, teman-teman bisa pahami di sini yang disebutkan terlebih dahulu adalah 5 past 2. 5 ini jamnya atau menitnya. Kalau berdasarkan gambar yang kita lihat di sebelahnya ini, 5 adalah menitnya, 2 adalah jamnya. Nah, berarti jika kita ingin mengatakan jam dengan kelebihan menit, maka yang didahulukan adalah menitnya ya. Jadi menitnya berapa lebihnya? Yaitu 5 ya, berarti 5 kemudian past. Nah, past ini artikan saja dalam bahasa kita itu lebih begitu ya.
5 lebih 2. Nah, 5 past 2. Maksudnya 5 menit lebih dari jam 2. Begitu ya. Nah, jadi menit dulu, kemudian past, baru jamnya yang disebutkan. Jangan terbalik. Nah, ini yang sering terbalik ya. Kenapa? Karena dalam bahasa Indonesia kita menyebut jam terlebih dahulu, kemudian lebih, kemudian menit. Ya, jadi ini tadi kita sebut jam 2 lebih 5 menit. Tapi dalam bahasa Inggris 5 past 2, ya 5 lebih 2, begitu ya kalau diartikan per kata. Ya, makanya jangan terbalik. Kalau teman-teman salah ya, salah mengucapkan, nanti jam 2 lebih 5 menit bilangnya 2 past 5. Kalau 2 past 5 nanti jadinya jam berapa? 2 past 5 itu berarti jam 5 lebih 2. Begitu, makanya hati-hati, begitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman sudah terbiasa itu gampang ya, begini mah gampang. Ya, kenapa banyak orang terbalik walaupun mereka sudah belajar? Karena nggak terbiasa ya. Walaupun teman-teman ini hari ini sudah belajar tentang jam ya, bisa jadi nantinya ketika bercerita tentang jam, ada orang bertanya tentang jam ya, what time is it? Kemudian jam 2 lebih 10. Nah, bilangnya 2 past 10, terbalik. Oke, nah itu hal yang lumrah karena belum terbiasa. Makanya harus banyak latihan untuk membiasakan diri. Gitu ya. Oke, jadi sekali lagi, apabila kita mau menyebutkan jam dengan kelebihan menit, sebutkan menitnya terlebih dahulu, kemudian past, kemudian jamnya. Oke ya. Right. Menitnya ini boleh kita kasih minutes, boleh tidak ya. Misalnya di sini contohnya kan it is 5 past 2. Bisa juga nanti teman-teman mengucapkan it is 5 minutes past 2. Boleh ya. Kalau pengen lebih singkat, minutes-nya bisa dibuang. Kalau pengen lengkap, minutes-nya bisa disertakan. Oke. Nah, tapi tenang teman-teman, apabila teman-teman masih merasa, aduh, susah nih, ntar kebolak-balik, begitu ya. Nah, ada cara yang lebih mudah. Nah, ini alternatif yang kedua, yaitu it is 2:05. Oke, it is 2:05. Ya. Ini urut sama dengan bahasa Indonesia. 2 yaitu jamnya, kemudian 5 menitnya. Sekarang 2:05, maksudnya jam 2 lebih 5. Nggak ada kata-kata past ya. Nah, jadi ini alternatif ya. Biasanya ini lebih sering dipakai dalam bahasa-bahasa yang lebih rileks ya. Dalam percakapan yang lebih informal. Nah, jadi teman-teman boleh pakai yang pertama, boleh juga pakai yang kedua. Oke, ada yang mengistilahkan yang kedua ini digital style gitu ya, karena penyebutannya sama dengan jam digital. Pada jam digital itu kan kita hanya melihat angka ya. Misalnya jam 2 lebih 5 ya kita cuman melihat 02.2 kemudian 05 ya, maka kita sebut 2 dan 5 yang kita sebut ya. Jadi kita membaca angkanya, makanya disebut dengan digital style ya. Nah, ini bentuk yang lebih informal, tapi lazim dipakai di mana saja ya. Jadi kalau teman-teman pengen lebih mudah, maka bisa menggunakan alternatif yang kedua ini. It is 2:05 ya. Oke, kalau di buku-buku pelajaran biasanya lebih sering ada yang pertama ini ya. It is 5 past 2. Oke, right. Nah, lebih baik lagi kalau teman-teman menguasai kedua-duanya. Sebetulnya ada satu lagi ya, yang lebih lazim dipakai di Amerika. It is 5 past 2 ini ya pakai kata-kata past. Nah, ini lebih lazimnya ada di British ya. Formal British English. Nah, formal British English. Ada nanti formal American English. Nah, cuman tidak saya sertakan di sini karena yang itu tidak terlalu sering dipakai ya. Nah, orang Amerika itu lebih sering memakai yang kedua ini. Oke, biar tidak terlalu banyak teorinya, jadi teman-teman cukup mempelajari dan memahami dua ini ya. Nanti kalau sudah mulai mahir, boleh nanti tahu yang cara yang ketiga. Oke ya. Right. Nah, jadi ada dua alternatif ya untuk mengatakan jam dengan kelebihan menit. Yang pertama ya dengan cara yang formal, yaitu menitnya, kemudian past dan jamnya. Seperti 5 past 2, jam 2 lebih 5. Nah, cara yang lebih mudah, kita urut jam langsung menitnya tanpa ada kata-kata yang lain ya.
to 5. Artinya jam 2 lebih 5. Nah, sekarang contoh berikutnya. Jarum pendeknya masih mendekati angka 2. Ya, jarum panjangnya tepat di angka 2. Nah, berarti ini kira-kira jam berapa kalau dalam bahasa kita? Ya, jam 2 lebih 10. Ya, jam 2 lebih 10 menit. Nah, coba kita pakai cara yang pertama, yaitu yang formal ya, cara yang formal. Berarti ingat tadi apanya terlebih dahulu? Menitnya, kemudian past, kemudian jam. Nah, berarti menitnya yaitu 10. 10 minutes atau 10 past, jamnya jam berapa? Jam 2. 2, berarti 10 past 2. Oke, iya, it is 10 past 2. Oke, gampang ya. Nah, kalau sudah terbiasa nanti ini mudah juga ya. Nah, digital style-nya atau yang lebih informal berarti langsung jam plus menit. Iya, yaitu it is 2:10. Jam 2 lebih 10 ya, 2:10. Right. Kemudian bergeser lagi ya, bergeser lagi. Jarum kecilnya masih lebih dekat di angka 2, jarum panjangnya ada di angka 3. Berarti ini lebih berapa? Lebih 15. Oke, lebih 15. Kira-kira kalau yang pakai formal berarti bagaimana pengucapannya? Iya, it is 15 past 2 ya. 15 ya. Lebih dari jam 2. Oke, 15 past 2. Angka 15 dalam bahasa Indonesia kalau kita nyebut jam 15 itu bisa juga disebut dengan seperempat. Ya. Kita bisa bilang jam 2 lebih seperempat, ini ya, jam 2 lebih seperempat, bisa juga kita bilang jam 2 lebih 15. Nah, dalam bahasa Inggris juga sama ya. Jadi bisa kita bilang 15, bisa kita bilang seperempat. Boleh kita bilang 15, boleh juga kita bilang, nah, seperempat apa bahasa Inggrisnya? Nah, ini dia. Quarter, a quarter ya. It is a quarter past 2. Ya, it is a quarter past 2. Sekarang jam 2 lebih seperempat. Gitu ya, a quarter past 2. Jadi ada dua alternatif untuk menyebut 15 ya, 15 dan a quarter. A quarter artinya seperempat. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana cara yang lebih mudah dengan digital style? Berarti langsung kita ucapkan 2:15. Oke, it is 2:15 ya, 2:15. Oke, kemudian, nah ini jam berapa ini kira-kira? Iya, jam setengah 3 ya, jam setengah 3 atau jam 2 lebih 30. Nah, bagaimana cara pengucapannya? Yang formal dulu. Alright, ya, 30 past 2. Ya, it is 30 past 2. Ya, 30 menit lebih dari jam 2. Ya, jam 2 lebih 30 menit. Dalam bahasa Indonesia, 30 menit itu bisa juga disebut dengan setengah. Ya, 15 bisa disebut seperempat, 30 bisa disebut juga dengan setengah. Makanya kita bilang tadi setengah 3 ya. Jam 2 lebih 30. Bagaimana dalam bahasa Inggris? Nah, dalam bahasa Inggris disebut dengan a half ya. It is a half past 2. Jadi boleh kita sebut 30 past 2, jam 2 lebih 30, bisa juga a half past 2. Ya. Jam 2 lebih setengah, maksudnya jam setengah 3. Gitu ya. Jangan keliru. Nah, ini juga sering terbalik kalau teman-teman mengatakan setengah itu ya. Karena dalam bahasa Indonesia setengahnya itu diikuti angka 3, maka dalam bahasa Inggris ikutan 3. Nah, jadi keliru ya. A half past 3. Nah, itu salah, bukan setengah 3 itu. Kalau a half past 3 berarti setengah 4. Oke, hati-hati ya. Kalau bikin jadwal ngundang orang misalnya jam berapa mulainya? Nah, jam setengah 3, kalian bilang jam setengah 4 ya. Terlambat semua nanti yang datang ya. Oke ya, jadi setengah 3 itu a half past 2, bukan a half past 3. Oke, nah dalam bahasa yang lebih mudah dengan digital style yaitu 2:30 ya, it is 2:30. Oke, gampang ya? Right, mudah ya, mudah sekali ya, bahasa Inggris itu mudah sebetulnya. Kita lanjut. Iya, nah ada apa ini? Kok ada belahan-belahan?
Oke. Nah, jadi setengah belahan ini disebut dengan past. Belahan berikutnya disebut dengan to. Nah, maksudnya apa kira-kira ya? Oke. Nah, jadi maksudnya adalah oke. Nah, ini contohnya langsung ya. Ini jam berapa kira-kira? Masih jam 2 tadi ya, cuman lebihnya sudah 35. Ya, lebih 35. Ya. Kemudian bahasa Inggrisnya ada kata to di sini. Perhatikan ini kalimatnya. It is 25 to 3, ya. 25 to 3. Ya, 25 to 3. Nah, maksudnya apa to ini? Nah, kita lihat 25 bukan jam 2 lebih 25 ya. Tapi 25 ini dihitung dari jam 3 kurang 25 di sini ya. Nah, ini sampai dengan di angka 12 ini 25. Kalau lebihnya lebih 35 ya, jam 2 lebih 35. Nah, tapi dalam bahasa Inggris disebut dengan jam 3 kurang 25. Nah, maksudnya apa? Nah, kita kembali dulu ke slide sebelumnya. Oke ya. Nah, dalam bahasa Inggris yang formal untuk menceritakan jam, lebih itu hanya berlaku sampai dengan lebih 30. Oke ya. Lebih itu hanya berlaku sampai dengan lebih 30. Jam 2 lebih 30, jam 2 lebih 25, jam 2 lebih 15. Ya. Nah, sampai 30. Tapi kalau sudah jam 2 lebih 31 misalnya, ini sudah memasuki area yang kuning ini. Ya. Lazimnya kita tidak boleh mengatakan jam 2 lebih 31. Jam 2 lebih 35. Tidak, tapi kita harus bilang kurang. Kalau kurang berarti jam 3 kurang 25, begitu ya. Jam 3 kurang 10, jam 3 kurang 5. Nah, jadi kalau sudah kelebihannya itu lebih dari 30, katakan kurang menuju jam berikutnya. Paham ya? Right ya. Nah, jadi lebih itu hanya sampai dengan 30. Kalau lebih dari 30 kita harus bilang kurang. Kurang menuju jam berikutnya, gitu ya. Nah, jadi misalnya ini tadi. Nah, di sini menunjukkan jam 2 lebih 35. Maka dalam bahasa Inggris jangan ucapkan jam 2 lebih 35, tapi ucapkan jam 3 Ini jam 2 lebih 35 ya. Jangan ucapkan jam 2 lebih 35 tapi ucapkan jam 3 kurang 25. Gitu ya, jam 3 kurang 25. Alright. Nah, kurang itu bahasa Inggrisnya yaitu to. Nah, makanya disebut dengan to di sini. It is 25 to 3. Ya, penerjemahannya jam 3 kurang 25. Gitu ya, jam 3 kurang 25. Alright. Nah, tapi jangan khawatir. Untuk yang digital style tidak ada aturan seperti itu. Yang digital style itu berlaku loss ya, sampai lebih berapapun nggak ada perubahan. Ya, makanya jika kita menggunakan digital style, jam 2 lebih 35 ya tetap disebut 2.35. Tidak perlu pakai kurang gitu ya. Nah, makanya di sini it is 2:35, 2:35. Ya, atau 2:35 minutes juga boleh, dikasih minutes boleh tidak ya. 2:35. Nah, jadi tidak ada batasan jika kita menggunakan digital style. Karena dalam jam digital tetap aja yang tertulis 02:35 begitu ya. Ya, tidak ada istilah kurang, tapi lebih terus sampai dengan jam 2 lebih 59 ya pakainya lebih. Begitu ya. Oke, contoh lagi misalnya. Nah, ini berarti jam 2 lebih berapa? Jam 2 lebih 50 ya. Jam 2 lebih 50. Berarti aturan yang baku jam berapa penyebutan dalam bahasa Inggris? Jam 3 kurang 10 ya. Aturan bakunya nanti jadi jam 3 kurang 10 ya. Maka dalam bahasa Inggris disebut dengan, sebutkan 10-nya dulu ya. Ya, menjadi 10 to 3. Ya, 10 menit menuju jam 3 ya, atau jam 3 kurang 10 ya. 10 to 3. Oke, jangan sampai apa namanya
3 to 10 terbalik ya. Jadi harus tetap aturannya menit dahulu, kemudian to, baru jamnya. Dalam gaya informal, digital style tetap ya 2 dan berapa tadi? 50. Ya, it is 250, 250. Begitu, tidak perlu pakai kurang-kurangan ya. Oke, nah berikutnya. Jam berapa ini? Ya, jam 2 lebih 50 56. Oke ya. Nah, 5 berapa? 56, 54 ya. Jam 2 lebih 54 ya. Jam 2 lebih 54 berarti sama dengan jam 3 kurang 6 menit. Menjadi it is 6 to 3. Bahasa yang lebih mudah dengan digital style menjadi 254. Oke, jam 2 54. Ya, lebih mudah ya. Makanya digital style itu memang lebih mudah. Oke, nah itu cara penggunaannya, membaca jam dan menit-menitnya ya. Nah, sekarang ada sebuah catatan penting untuk penggunaan jam ya, yaitu bahwa dalam kalimat penyebutan jam itu seringkali didahului dengan preposisi ya. Sorry, ini ada typo. Preposisi at. Ya, preposisi at. Contoh ya. Maksudnya at itu apa? At itu artinya pada pukul atau pada jam. Kita kalau ceritakan begitu ya. Kamu berangkat sekolah jam berapa? Saya berangkat jam 7. Nah, saya berangkat jam 7. Ada kata jam 7. Oke, nah bukan pakai clock 7, enggak ya. Nah, caranya kita menggunakan preposisi at. Misalnya, nah I wake up at 5 o'clock in the morning. Ya, I wake up at. Nah, di sini at 5 o'clock in the morning. Artinya aku bangun pada jam 5 pagi ya. Jadi at ini istilah dalam bahasa Inggris sebelum angka jamnya ya. Dalam bahasa kita biasanya kita sebut dengan pada jam atau pada pukul. Begitu ya. I wake up at 5 o'clock in the morning. Aku bangun pada jam 5 pagi. We go to work at 7:30. Oke, berarti ini menggunakannya digital style ya. 7 disambung dengan 30. Ya, artinya kami pergi bekerja ya. Maksudnya kami pergi bekerja ya. Kami pergi bekerja pada jam 7 ya. At 7:30. Pada jam 7 lebih 30. Oke, jadi gunakan at ya sebelum angkanya. Contoh lagi, she arrived at 9 o'clock in the evening ya. She arrived at 9. Dia tiba at 9 pada pukul 9 ya, pada pukul 9 in the evening, malam. Oke, nah jadi itu kalau kita mau menyebutkan jam ya, pada jam, pada pukul, maka gunakan preposisi at. Ya, bukan to, bukan in, bukan on, tapi menggunakan at. Paham ya? Oke, nah kemudian sekarang ya ada jam itu ya. Dalam bahasa Inggris, jam itu lazimnya dibelah atau dibagi menjadi 2 ya. Satu hari itu ada 24 jam. Ya, satu hari ada 24 jam, tapi dalam bahasa Inggris biasanya 24 itu dibagi menjadi 2, 12. Ya, yaitu before noon dan after noon. Ya, before noon dan after noon. Before noon itu apa? Sebelum siang, berarti pagi. Afternoon setelah siang. Noon itu siang ya. Setelah siang berarti ya siang sampai dengan sore. Noon itu biasanya dimaksudkan dengan jam siang pada pukul 12 teng itu ya, 12 tepat itu. Nah, makanya siang hari sampai dengan sore itu disebut dengan afternoon. Karena memang dari kata afternoon. Itu ya. Nah, kita mengenal dengan istilah AM, PM ya, AM dan PM. Untuk membedakan jam 7-nya pagi apa malam gitu ya. Jam 6-nya pagi apa sore. Nah, makanya untuk membedakan itu ada istilah AM dan PM.
AM ini berasal dari bahasa Latin yaitu ante meridiem, ya. Ya, kemudian PM dari bahasa Latin yaitu post meridiem. Gitu ya. Nah, makanya ante meridiem ini maksudnya tadi before noon dan post meridiem itu after noon. Gitu ya. Jamnya jam berapa? Biasanya patokannya itu dari jam 12 ya. Jadi kalau sudah lebih dari jam 12 siang, kita menggunakan PM sampai dengan 12 malam. Kalau sudah 12 malam sampai dengan sebelum jam 12 siang, kita menggunakan AM. Ya, 9 pagi berarti AM, 10 pagi berarti AM, ya. Nah, kemudian jam 3 sore ya berarti PM. Kalau jam 3 pagi AM, gitu ya. Apakah ini penting? Penting biasanya dalam tulisan-tulisan ya. Jadi kalau teman-teman membuat undangan secara tertulis, nah biar lebih jelas, maka kita menggunakan AM atau PM. Ya, dalam percakapan ketika kita sudah menggunakan istilah in the morning, in the evening, maka sudah tidak diperlukan lagi adanya AM atau PM. Mau disebutkan juga nggak apa-apa ya, tapi kan sudah jelas ya. Misalnya I will go at 7 in the morning. Ya, I will go at 7 in the morning. Ada kata in the morning berarti jelas jam 7-nya itu pagi apa malam? Ya jelas pagi karena ada in the morning. Begitu ya. Oke. Apakah memang harus ya, harus jam dalam bahasa Inggris itu sistemnya 12 jam? Sebetulnya ada penggunaan juga 24 jam seperti dalam bahasa Indonesia ya. Jadi tidak selamanya tulisan nanti 22.00 itu salah begitu ya, terutama di negara Inggris ya. Di British English itu pada tempat-tempat tertentu ada tulisan-tulisan yang dengan menggunakan 24 jam ya. Misalnya ada jadwal ntar 22.00. Nah, itu artinya jam 10 malam sama dengan kita. Nah, hanya saja yang lebih lazim adalah sistem 12 jam. Jadi, teman-teman pakai saja ya untuk saat ini sistem yang 12 jam. Oke, nah kita lihat contohnya misalnya I wake up at 5 AM ini ya, berarti jam 5-nya jam 5 pagi, bukan jam 5 sore. I go to bed at 9 PM ya. Go to bed itu beranjak untuk tidur gitu ya. Dalam bahasa kita menyebutnya tidur. Saya tidur jam 9 gitu ya. Saya tidur jam 9. 9 apa? PM berarti jam 9 malam. She was going to Jakarta yesterday ya at 8:30 PM. Berarti jam 8.30 malam. Okay. The guest will arrive at around 11 AM. Tamu itu akan tiba at around. Around ini sekitar. Berarti kalau teman-teman mau mengatakan perkiraan sekitar jam, maka gunakan at around ya. Bisa juga at about. At around 11 AM. Berarti sekitar jam 11 pagi. Ya, mau diterjemahkan jam 11 siang juga enggak apa-apa. Yang jelas lawannya pasti jam 11 malam kalau PM gitu ya. Oke, nah jadi ini materi tentang bagaimana kita menyebutkan jam dalam bahasa Inggris ya. Apabila ada yang masih belum dipahami, teman-teman jangan malu-malu, jangan enggan-enggan untuk bertanya ya. Karena the more you ask, the more you know. Semakin sering teman-teman bertanya, semakin teman-teman akan tahu hal-hal yang baru. Oke, tetap semangat dan jangan lupa if you think you can, you can.